Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang oknum polisi jujur yang mati terbakar karena kelalaian. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit di atas desa Sukatani malam itu tampak pekat. Awan hitam menggantung rendah, menyelimuti desa dalam kegelapan yang lebih kelam dari biasanya. Angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kering yang berserakan di jalan tanah yang berkelok-kelok. Beberapa ekor anjing liar melolong pelan, seolah merasakan firasat buruk yang merayap di udara. Di sebuah rumah dinas kecil yang berdiri di tepi desa, seorang pria duduk di dekat jendela dengan tatapan kosong. Ibtu Rahmat, seorang polisi yang dikenal jujur dan berani, sedang menikmati secangkir teh hangat. Asap tipis mengepul dari gelasnya, bercampur dengan hawa dingin yang menyusup dari celah-celah jendela kayu tua. Ia menghela napas pelan. Sudah 3 tahun ia bertugas di Sukatani, sebuah desa yang tampaknya tenang, tetapi menyimpan banyak persoalan. Korupsi di tingkat desa, konflik antar warga, serta bayangan para cukong yang mengincar tanah penduduk kecil seringkali membuatnya harus bertindak lebih dari sekadar penegak hukum. Ketegasannya dalam menindak kejahatan membuatnya dihormati oleh sebagian warga, tetapi juga dibenci oleh banyak pihak yang merasa terganggu. Para pejabat desa yang biasa bermain curang, para tengkulak yang suka menindas petani, hingga beberapa orang yang diam-diam terlibat dalam perdagangan gelap, menganggap Rahmat sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Namun, Rahmat tidak peduli. Selama napas masih berhembus, ia akan tetap menjalankan tugasnya dengan benar. Angin malam bertiup semakin kencang, membuat dedaunan di luar rumahnya berdesir seperti bisikan samar. Di kejauhan, suara jangkrik yang biasanya riuh kini terdengar lebih jarang, seakan alam pun menahan napas. Rahmat menyesap teh hangatnya, lalu matanya menangkap sesuatu dari balik jendela. Seorang pria berjalan tergesa-gesa di gang sempit di antara rumah-rumah penduduk. Gerak-geriknya mencurigakan. Kepalanya terus menoleh ke kanan dan kiri, seakan takut tertangkap basah melakukan sesuatu. Rahmat mengerutkan dahi. Ia mengenali pria itu, Sarman, seorang warga yang dikenal sering terlibat masalah. Sarman pernah tertangkap mencuri hasil panen petani dan menjualnya kepada tengkulak dengan harga tinggi. Ia juga beberapa kali ketahuan membawa minuman keras buatan sendiri yang dijual secara sembunyi-sembunyi. Namun, yang paling membuat Rahmat curiga adalah desas-desus bahwa Sarman punya hubungan dengan beberapa oknum yang ingin menguasai lahan desa secara ilegal. Rahmat hendak bangkit dari kursinya, tetapi sebelum ia sempat keluar rumah, jeritan melengking memecah kesunyian malam. Kebakaran! Kebakaran! Teriakan itu datang dari arah utara desa. Rahmat segera meraih jaketnya dan berlari keluar. Dari kejauhan, kobaran api terlihat membesar, menjilat langit dengan liar. Warna oranye dan merah berkobar, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Di tengah kepanikannya, Rahmat menyadari sesuatu yang aneh. Api itu terlalu besar untuk kebakaran biasa. Dalam sekejap, rumah Pak Karto yang menjadi sumber kebakaran hampir seluruhnya dilahap api. Warga berlarian panik. Beberapa orang membawa ember kecil berisi air, tetapi usaha mereka sia-sia. Angin kencang membuat api semakin cepat merambat. Beberapa rumah di sekitar mulai ikut tersulut. Asap pekat membubung ke langit, membuat udara di sekitar terasa menyesakkan. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu menangis histeris. Pak Karto dan cucunya masih di dalam. Tolong, ada yang tolong mereka? Rahmat langsung menoleh. Rumah Pak Karto sudah hampir runtuh. Dari dalam rumah, terdengar suara batuk dan teriakan minta tolong. Tanpa pikir panjang, Rahmat berlari menerobos kerumunan. Seorang pemuda mencoba menahannya. Pak, itu bahaya, apinya sudah terlalu besar.
Rahmat menepis tangan pemuda itu. Kalau tidak ada yang menolong, mereka akan mati. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menerobos masuk ke dalam rumah yang terbakar. Panasnya api langsung menyergap tubuh Rahmat begitu ia memasuki rumah Pak Karto. Udara di dalam begitu berat, dipenuhi asap pekat yang mengiritasi mata dan paru-parunya. Dinding-dinding kayu sudah mulai retak dan runtuh, menciptakan suara berderak yang mengerikan. Rahmat merunduk, mencoba menghindari kepulan asap yang menyesakkan. Di kejauhan, samar-samar ia mendengar suara batuk dan tangisan anak kecil. Suara itu berasal dari dalam kamar. "Pak Karto, di mana kalian?" teriaknya. Di sini," terdengar suara serak dari dalam. Rahmat merangkak melewati lorong sempit, menendang pintu kamar yang sudah menghitam oleh api. Di dalam, Pak Karto tergeletak di lantai, memeluk erat cucunya yang masih menangis. "Pak, kita harus keluar sekarang." Rahmat segera menghampiri mereka, mencoba mengangkat tubuh tua Pak Karto yang sudah lemas. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara gemuruh dari atas. Rahmat mendongak dan melihat balok kayu yang terbakar mulai roboh ke arah mereka. "Awas!" Dengan cepat, ia merangkul Pak Karto dan cucunya, menggulingkan mereka ke sisi ruangan tepat sebelum balok itu menghantam lantai, menimbulkan percikan api yang lebih besar. Jalan keluar mereka terhalang. Rahmat berpikir cepat. Ia melihat jendela kecil di sudut kamar yang masih belum tersulut api. Tanpa ragu, ia menendang kaca itu hingga pecah. Angin malam langsung masuk, memberikan sedikit udara segar. "Pak, dorong cucu Anda keluar dulu," katanya tegas. Pak Karto mengangguk lemah. Dengan bantuan Rahmat, bocah kecil itu berhasil keluar dari jendela dan disambut oleh warga yang sudah berkumpul di luar. Namun, saat Rahmat hendak membantu Pak Karto keluar, tiba-tiba lantai di bawah mereka bergetar hebat. Kraa! Lantai kayu yang sudah rapuh itu runtuh. Rahmat dan Pak Karto terjatuh ke lantai bawah, tepat ke dalam ruang tamu yang sudah dipenuhi api. Rahmat menghantam lantai dengan keras. Rasa panas langsung menyengat kulitnya, sementara asap hitam menyesakkan paru-parunya. Kepalanya berdengung, tapi ia segera tersadar akan satu hal. "Pak Karto!" Ia menoleh dan melihat lelaki tua itu terbaring tak jauh darinya, mengerang kesakitan. Lantai di sekeliling mereka sudah mulai retak, api terus menjalar dengan liar. Setiap detik sangat berharga. Rahmat merangkak mendekati Pak Karto dan segera mengangkat tubuhnya. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sebuah balok kayu yang terbakar jatuh dari langit-langit. Rahmat menendangnya ke samping, tapi percikan api mengenai lengannya. "Sial!" Ia mengerang pelan, menepuk-nepuk lengan bajunya yang mulai terbakar. Kondisi semakin buruk. Atap rumah mulai ambruk, membuat kobaran api semakin besar. Rahmat tahu mereka tidak bisa keluar lewat jendela lagi, mereka harus mencari jalan lain. Di luar, suara warga semakin panik. "Pak Rahmat, Pak Karto, cepat keluar." Namun, api yang terus membesar membuat segalanya menjadi mustahil. Rahmat melihat ke sekeliling, mencari cara lain untuk menyelamatkan diri. Matanya tertuju pada pintu belakang rumah yang masih berdiri, meskipun sudah mulai terbakar di beberapa bagian. Itu satu-satunya jalan keluar mereka. "Pak, tahan sebentar. Kita akan keluar dari sini." Rahmat merangkul Pak Karto, menariknya perlahan ke arah pintu. Setiap langkah terasa seperti melawan maut. Keringat bercampur abu membasahi wajah Rahmat, sementara asap semakin tebal membuat penglihatannya kabur. Tubuh Pak Karto yang lemah semakin menyulitkannya untuk bergerak cepat. Namun, ketika mereka hampir sampai di pintu, bencana lain terjadi. Brara! Dinding kayu di dekat pintu ambruk, menutup satu-satunya jalan keluar mereka dengan kobaran api yang semakin mengganas. Rahmat terdiam sejenak, otaknya berpacu mencari solusi lain. Tapi saat itu,
sesuatu yang lebih buruk terjadi. Api dari dinding yang runtuh menyebar ke tumpukan jerami di sudut ruangan. Dalam hitungan detik, ledakan kecil terjadi akibat percikan api yang menyambar minyak tanah yang disimpan Pak Karto. Duar. Gelombang panas menyambar Rahmat dan Pak Karto, melempar mereka ke belakang. Rahmat terbatuk keras, paru-parunya seperti terbakar dari dalam. Tubuhnya melemah, tapi pikirannya tetap fokus pada satu hal. Pak Karto masih hidup, dan ia harus menyelamatkannya. Namun, dalam kondisi seperti ini, apakah masih ada harapan bagi mereka untuk keluar hidup-hidup? Rahmat menggertakkan giginya, menahan rasa perih yang menjalar di seluruh tubuhnya. Ledakan tadi membuat telinganya berdengung, sementara asap hitam semakin menyesakkan paru-parunya. Pandangannya mulai kabur, tapi ia tidak boleh menyerah. Di sampingnya, Pak Karto tergeletak lemas. Napasnya tersengal-sengal, matanya setengah terpejam. "Pak, bertahanlah, kita pasti keluar dari sini," suara Rahmat serak, hampir tidak terdengar di tengah gemuruh api. Ia mencoba mengangkat tubuh Pak Karto lagi, tapi kakinya terasa berat, seperti tertanam di tanah. Pakaian mereka sudah terbakar sebagian, kulit terasa seperti disayat bara panas. Di luar, warga mulai panik. Beberapa orang mencoba mendobrak pintu belakang, tapi api terlalu besar. "Pak Rahmat, ada yang dengar?" Rahmat ingin menjawab, ingin berteriak minta tolong, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Asap terus merasuk ke dalam paru-parunya, membuat dadanya terasa seperti dihantam palu. Saat itulah ia menyadari sesuatu, tenaganya semakin melemah. Jika ia terus bertahan di sini, bukan hanya Pak Karto yang akan mati, tapi dirinya juga. Tapi bagaimana cara keluar? Di sudut ruangan, Rahmat melihat sebuah rak kayu yang setengah terbakar. Di belakangnya, ada dinding bambu yang mulai retak akibat panas. Mungkin, jika ia bisa menjebol dinding itu, mereka masih punya kesempatan. Dengan sisa tenaga, ia menyeret Pak Karto ke dekat rak. "Pak, tahan sebentar lagi. Saya akan membukakan jalan." Ia mengumpulkan kekuatan, lalu menghantam dinding bambu dengan pundaknya. Bra! Dinding itu bergeming. Ia menghantam lagi. Bra! Retakan mulai terlihat. Warga di luar mendengar suara itu dan berteriak, "Pak Rahmat, kami akan bantu dorong dari sini." Beberapa orang mulai menghantam dinding dari luar, menciptakan suara benturan yang menggema di tengah kobaran api. Rahmat merasakan harapan, mereka hampir berhasil. Tapi sebelum ia bisa merayakan keberhasilan itu, langit-langit rumah mengeluarkan suara mengerikan. "Kre!" Rahmat mendongak. Dalam kengerian, ia melihat balok kayu besar yang terbakar mulai goyah, siap runtuh di atasnya. Waktu seakan berhenti. Haruskah ia terus mendobrak dinding dan menyelamatkan diri, atau melindungi Pak Karto dari balok yang akan menghancurkan mereka? Rahmat menatap balok kayu yang terbakar di atasnya. Waktu terasa berjalan lambat. Ia bisa saja menghindar, bisa saja menyelamatkan diri. Tapi jika ia melakukannya, Pak Karto pasti akan tertimpa dan mati seketika. Tidak ada waktu untuk berpikir. Dengan sekuat tenaga, Rahmat melempar tubuhnya ke arah Pak Karto dan menutupi lelaki tua itu dengan badannya. Bra! Balok kayu raksasa itu menghantam punggung Rahmat. Ia merasakan panas yang luar biasa menyengat kulitnya. Tulang-tulangnya berderak, rasa sakit menjalar dari kepala hingga ujung kaki. Tapi yang terpenting, Pak Karto selamat. Dari luar, warga berteriak panik. "Pak Rahmat, jawab kalau masih hidup." Rahmat ingin berbicara, tapi darah terasa menggenang di tenggorokannya. Pandangannya semakin buram, napasnya berat. Ia tahu tubuhnya sudah tidak bisa bergerak lagi. Tapi dinding bambu yang ia dobrak tadi sudah setengah roboh. Warga terus memukulnya dari luar dan akhirnya brak, dinding itu hancur. Cahaya dari luar menerobos masuk,
mengusir kegelapan yang menyelimuti ruangan penuh asap itu. Beberapa warga langsung masuk ke dalam, menarik tubuh Pak Karto yang masih bernapas meski lemah. Namun, saat mereka melihat Rahmat, wajah mereka seketika pucat. "Pak Rahmat, bangun!" Salah satu warga mengguncang tubuhnya. Rahmat mencoba berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya senyuman kecil yang tersisa di wajahnya. Di kejauhan, suara sirene mobil pemadam dan ambulans mulai terdengar. Tapi Rahmat tahu, waktunya sudah habis. Matanya perlahan menutup. Sebelum semuanya menjadi gelap, ia hanya berharap satu hal, agar orang-orang di desa ini tidak lagi mengabaikan keselamatan mereka sendiri, agar tidak ada lagi nyawa yang hilang sia-sia. Lalu, semuanya sunyi. Api akhirnya padam, meninggalkan puing-puing hitam dan kepulan asap yang masih menggantung di udara. Rumah Pak Karto sudah rata dengan tanah, menyisakan bara yang berpendar di kegelapan malam. Di tengah kerumunan, warga berdiri dalam keheningan. Beberapa dari mereka menangis, yang lain menundukkan kepala, merasa bersalah dan terpukul. Dua petugas medis berjongkok di samping Rahmat. Salah satunya menggeleng pelan. "Kita terlambat." Tangis pecah. Seorang ibu langsung tersungkur ke tanah, menangis sejadi-jadinya. "Pak Rahmat, kenapa harus dia yang pergi? Dia orang baik." Pak Karto, yang masih dalam kondisi lemah, memaksa dirinya untuk duduk. Matanya berkaca-kaca saat melihat tubuh Rahmat yang terbaring tak bernyawa. "Dia menyelamatkan nyawaku. Seharusnya aku yang mati, bukan dia." Suaranya serak dan bergetar. Seorang pemuda bernama Darman, yang sebelumnya sering menganggap Rahmat sok suci, mengepalkan tangannya. Dadanya terasa sesak, penyesalan mengguncangnya. "Kalau saja kita lebih berhati-hati, kalau saja kita mendengarkan peringatannya." Suaranya lirih, penuh kesedihan. Seorang anak kecil berlari ke arah tubuh Rahmat, menangis di sampingnya. "Pak polisi, bangun. Aku belum sempat bilang terima kasih." Malam itu, seluruh desa Sukatani berduka. Mereka kehilangan seseorang yang selama ini mereka anggap sebagai oknum, tapi justru ialah yang mengorbankan segalanya demi mereka. Keesokan paginya, kabar tentang kematian Rahmat menyebar ke seluruh daerah. Banyak polisi dari luar kota yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Upacara pemakaman diadakan di halaman kantor polisi kecil tempat Rahmat bertugas. Peti matanya ditutupi bendera merah putih. Rekan-rekan sesama polisi berdiri tegap, memberi hormat dengan mata berkaca-kaca. Saat jenazahnya diturunkan ke liang lahat, suara takbir menggema. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga Allah menerima amal baktimu, Pak Rahmat." Di antara para pelayat, warga desa menundukkan kepala. Mereka merasa malu, mereka telah salah menilai seseorang yang nyatanya lebih mulia dari mereka sendiri. Pak Karto, dengan wajah yang masih penuh luka bakar, bersumpah dalam hati. "Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Aku akan menjadi orang yang lebih baik, sebagaimana Rahmat ingin kami semua menjadi." Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Tapi di langit, bintang-bintang seakan bersinar lebih terang, seperti memberikan penghormatan terakhir untuk seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Hari-hari berlalu, tetapi kenangan tentang Rahmat tidak pernah pudar dari hati warga Sukatani. Kepergiannya meninggalkan luka mendalam, namun juga menanamkan sesuatu yang lebih besar, kesadaran. Warga mulai menyadari betapa berharga nasihat-nasihat Rahmat selama ini. Mereka yang dulu abai kini mulai memperhatikan keamanan desa. Setiap rumah mulai menyimpan alat pemadam sederhana, dan lampu-lampu minyak yang selama ini digunakan secara sembarangan kini dipasang dengan lebih hati-hati. Pak Karto, yang masih dalam masa pemulihan, merasa bahwa dirinya punya tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan Rahmat. Dengan dukungan warga, ia menginisiasi program pelatihan keselamatan kebakaran, bekerja sama dengan pemadam kebakaran kota terdekat.
Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan Rahmat sia-sia, kata Pak Karto di hadapan warga pada pertemuan desa pertama setelah tragedi itu. Mulai sekarang, kita harus lebih peduli satu sama lain, lebih bertanggung jawab, dan lebih disiplin dalam menjaga keselamatan. Seorang pemuda bernama Darman, yang dulu sering menyepelekan Rahmat, kini berdiri dengan mata penuh tekad. Aku ingin menjadi polisi, seperti Pak Rahmat. Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan haru dari warga. Di kantor polisi kecil tempat Rahmat dulu bertugas, sebuah foto besar dirinya kini terpajang di dinding utama. Di bawahnya, terdapat sebuah plakat bertuliskan, Rahmat Setiawan, seorang polisi jujur yang mengorbankan segalanya demi orang lain. Kejujuran dan pengorbanannya akan selalu kami kenal. Banyak polisi dari luar kota yang datang untuk memberi penghormatan. Bahkan, ada yang mengusulkan agar nama jalan di depan kantor polisi diganti menjadi Jalan Rahmat Setiawan. Kapolres setempat datang langsung ke desa untuk menyampaikan pesan kepada warga. Pak Rahmat bukanlah oknum. Dia adalah teladan. Semoga semangatnya tetap hidup dalam diri kita semua. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kejujuran, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama adalah nilai yang tak ternilai harganya. Rahmat mungkin hanyalah satu orang, tetapi dedikasi dan ketulusannya mampu mengubah seluruh desa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan ia telah menghidupkan seluruh manusia." Quran Surah Al-Ma'idah 32. Pengorbanan Rahmat adalah bukti nyata bahwa satu tindakan kebaikan dapat membawa perubahan besar bagi banyak orang. Semoga kita semua bisa meneladani keberanian dan ketulusan seperti yang ia lakukan. Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, pelajaran apa yang paling kalian ambil dari kisah ini? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.